pandanganku jelas banget, aman. Aduh, air nutupin semua, susah lihat. Jalanan kota menari dalam neon, pandangan buram batas tak tertebak. Tetesan air tak lagi jadi lawan, kau robek tirai kelabu di depan. Lebih jelas saat deras, hancurkan semua batas. Lebih jelas saat deras, Green Sea. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi di Sinasa. Panas. Kita akan menuju ke tebing tinggi untuk beli kue kacang khas tebing tinggi. Tapi belinya bukan di toko, tapi langsung di rumah produksinya. Kita di simpang, kalau ke kiri ini ke arah Bahapal, Bahsulung ya. Cuacanya cerah tapi mendung. Ini udah bulan Juli, ini tanggal 20 berapa ya? 26 ya? Tanggalnya lupa. Tapi ini hari Minggu, jadi nggak terlalu ramai di situ. Sebelah kanan ada rumah makan burung goreng. Ini ada satu spesialis di burung goreng. Jenisnya hari itu pernah beli, itu jenisnya ada dua, ruwa-ruwa dan burung puyuh Bangkok. Kemarin beli yang burung puyuh Bangkok, harganya 25.000 per ekor. Besar-besar, seukuran ayam kecil. Sebelah kiri ke dalam apa namanya, Gang Syukur kalau nggak salah namanya. Jadi sebelah kanan ini ya, ini ada The Tree Hotel Jantar. Itu hotel kayaknya untuk praktek sih, untuk praktek dari mahasiswa di sebelah kanan SMK Negeri 3 Pematang Siantar, jurusan perhotelan. Sebelah kanan ada Koperasi Merah Putih, belum buka-buka. Kayaknya udah dari 2 bulan yang lalu udah jadi loh, tapi belum buka-buka. Sebelah kiri ini kantor imigrasi kelas 2 TPI Pematang Siantar. Kita memasuki jalur lintas Sumatera. Bisa dilihat dari marka jalannya yang di tengah ini warna kuning, berarti ini jalan nasional. Dari sini sampai tebing nanti itu di kanan dan kiri, kalau enggak perkebunan sawit ya perkebunan karet. Sepanjang lebih dari, kalau perjalanan itu hampir 40 menit. Kalau jarak kalau nggak salah sekitar 50 km. Dari sini, dari Sinasa ini sampai ke tebing sana itu cuma ada satu SPBU di pinggir jalan, yaitu di daerah apa namanya, nanti kita lihat, lupa nama daerahnya.
jalannya cukup enak ya, bagus. Nggak banyak dari sini. Kemarin ditambal, ada bagian tambal, tapi tambalannya bagus, rata. Dan jeleknya di sini, daerah ini kalau sore kadang dijadikan lintasan balap liar untuk anak-anak sekitar. Jadi di sebelah kiri atau kanan ini ada jalan masuk ke kampung. Masih musim durian ya, tapi nah ini udah mulai masuk daerah kebun karet. Kalau nggak salah ini kebun karetnya PT Bridgestone yang ada di daerah Dolong Ilir ya, Dolong Ilir dekat kota Sembelawan. Nggak jauh dari sini kok. Jalan yang bagus, panjang, dan minim kelokan gini, tapi banyak pohon kanan kiri. Ini di lokasi saya untuk ini sih, cuci mata kalau habis kerja seharian. Walaupun kerja memang di rumah sebagai full time sales kopi, ini bikin suntuk kadang, karena yang dihadapin monitor saja. Nah ini kayaknya ada perbaikan jalan. Ya, perbaikan jalan. Dan cuma satu arah aja. Kemungkinan sekitar 2-3 menit ini, yang dari sana ke sini, dari sini ke sana. Ini udah mulai bergerak. Perbaikan jalan ini kalau nggak salah udah dari 2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu ya. Sebenarnya jalannya masih bagus, ini bisa dilihat ini yang belum dibagusin seperti ini. Tapi ada retak-retak kecil, seperti itu ya, sebelah kiri. Retak kecil ini kalau kelamaan dibiarkan masukan air, nanti dia bagian tanah yang ada di bawah aspalnya kan tergerus, jadi aspalnya gampang runtuh. Kayaknya dari kemarin itu yang dilapisin sama mas-mas pekerja di sini. Ini bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah ini, saya nggak tahu ini diapain namanya ya, kayak dilapis gitu, kayak dikasih lapisan baru di sebelah kanan. Nah ini bekas tambalan, itu udah lama sih tambalannya. Sudah jadi lebih tebal ya, jadinya lebih halus, tapi kayak ada bergurat-gurat. Nah ini kan kayak bergurat, kayak ada urat-uratnya gitu. Apa gara-gara air ya, mungkin karena masih musim hujan, jadi waktu belum terlalu kering atau belum mengeras dia udah kena air hujan, nggak tahu juga. Kiri ke Nagori, Batu Silangit. Saya belum pernah sih masuk ke dalam ya, nggak tahu bagaimana. Tapi biasanya rumah-rumahnya ya rumah-rumah kebun sih, kemungkinan ya. Hasil lapisan ini kayaknya lebih kasar ya. Di sini ya ini lebih lama, lebih halus.
sebelah kiri dan kanan kayaknya replanting karet ya. Kita penanaman ulang lagi pohon karet untuk kebunnya. Kayaknya saya perlu lebih sebentar untuk mengisar hutan. Ya, sekarang saya gampang kali hitam. Oke, ini udah pakai sarung tangan kayaknya gelap. Coba ambil respiro. Ya, lanjutkan lagi, kita gerak, jangan lupa nengok belakang, kosong, masuk. Ya gini kalau daerah lalu lintas yang lewat bukan cuma mobil-mobil kecil, tapi juga tronton, bus-bus besar. Bus-bus besar yang lambat. Ada juga di bus-bus penumpang yang agresif. Kalau lagi giling-giling murah, kalau pening sama kerjaan di rumah, memang kerjanya dari rumah sih. Saya sering berhenti sejenak di daerah sini, kanan atau di kiri. Sejuk loh, apalagi kalau sore ya, nggak terlalu panas, cahayanya, cahaya sore masih bagus. Kayaknya nanti kapan di drone yang murah-murah aja, coba diterbangin di sini. Di depan yang ada pohon besar sebelah kanan itu simpang masuk ke Serbelawan ya, kota Serbelawan, terus ke Kabi Bliston, Dolong Ilir, terus sebelah kanan. Di sebelah kirinya ada masjid ini, banyak juga yang jualan. Nah ini dia sebelah kiri masjidnya, banyak jualan. Di dalamnya juga ada tempat-tempat jualan tuh, cocok untuk istirahat. Terus saya lupa nama masjidnya apa. Sebelah kiri ini juga ada kantor polisi ya, polisi lalu lintas. Ini sebelah depan gapura perbatasan antara Kabupaten Simalungun, ini daerah Kabupaten Simalungun. Dan nanti yang kita lewati pertama adalah
Gapura Selamat Jalan tuh, dari Kabupaten Simalungun. Nah ini dia Gapura Selamat Jalan. Bagian sini hilang ya itunya tulisannya ya. Terus kita akan memasuki Selamat Datang Kabupaten Sedang Bedage. Lebih keren Selamat Datang Sedang Bedage. Yang bagian sama Jalan Simalungun itu ya, plat besinya banyak yang hilang dah. Oke. Oh itu tadi di sebelah kanan ada pom bensin, itu maksud saya pom bensin yang ada antara Kota Siantar tadi ke Tebing. Ini daerahnya namanya daerah Limbong. Ya, beberapa meter, berapa ratus meter dari pom bensin tadi sebelah kiri. Nanti ada itu tol masuk Dolok Merawan. Ini sebelah atas ya. Kadang Siantar lewat jalan tol 500 meter. Ada berarti dari sini ke pintu tol itu 500 meter ya. 500 meter itu atau setengah kilo, nggak terlalu jauh ya. Nah ini dia, pintu tolnya ada di sebelah kiri. Jalan tol hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Ini dia jalan tol, pintu tolnya kiri, Dolok Merawan. Jalannya setelah dari pintu tol tadi agak bergelombang, bagus tapi agak bergelombang. Bukan tambalan ya, ada tambalan di sebelah kanan atau kiri bisa dilihat. Tapi rata sih kayaknya, dan tambalan lama juga. Yang pakai kota-kota styrofoam ini biasanya penjual ikan. Sebelah kanan ada kantor polisi ya. Ini sebagai rest area juga ya. Polsek Dolok Merawan. Sebelah kiri ke perkebunan apa ya? Sebelah kanan ini pabrik pengolahan karet, ya, getah karet. Sini kadang tercium aroma seperti karet gelang gitu. Aromanya kayak seperti karet yang untuk dipakai untuk ngikat nasi uduk, nasi padang, itu mirip aromanya seperti itu. Nah, sebelah kanan ini ke stasiun kereta api Baja. Kalau nggak salah namanya itu sih. Nanti kalau ada waktu kita vlog ke sana ya.
kantor pemerintahan ya kayaknya. Dan ada koperasi merah putih desa Kalemba dan belum buka. Itu juga sama seperti yang tadi ada di Sinasa sebelah kanan Sinasa yang tadi, sama belum buka. Di depan ada perlintasan kereta api, harap menurunkan kecepatan karena ini relnya lebih tinggi daripada jalan ya. Jadi bisa lihat aja nih mobilnya. Nah, ini. Lalu di sebelah kiri ini disambut sama bapak-bapak yang jualan. Ini jualannya ganti-ganti. Ini jualan apa? Oh, jual Bali, kadang jual durian, kadang jual apa, hari itu pertanyaan, jambu, ganti-ganti lah. Di sebelah kanan ini ada tempat pengumpulan karet. Sini masih daerahnya perkebunan karet ya. Enak juga tuh istirahat itu karena nggak terlalu ramai seperti masjid yang tadi yang di depan simpang kota Serbelawan, simpang Serbelawan. Yang Serbelawan tadi kan banyak jualan di dalamnya, kalau itu enggak. Setelah tikungan ini ada kantor polisi lagi sebelah kiri. Polisi dan perumahan kebun sih kayaknya karena bentuknya mirip. Ada juga masjid sebelah sini sebelah kiri. Wah, nggak terlalu bisa dibaca karena tulisannya kayak kaligrafi. Ini kalau lewat baca lagi atau lewat dari Google Maps. Nah, ini udah sebelah kiri udah memasuki daerah perkebunan sawit, sebelah kanannya masih perkebunan karet. Oke, ini masih di perkebunan sawit PTPN 4 Regional 2. Saya lebih senang di kebun karet sih, lebih dingin sama bisa duduk-duduk kalau di kebun karet ini. Kalau di kebun sawit ini tanahnya bergelombang, banyak lembah-lembah. Ini jalannya sudah aspal baru ya, karena bagian sini ini biasanya ada tambal-tambalan, ini udah enggak lagi. Kayaknya dari potongan sebelah kiri antara batas pinggir jalan sama jalan itu masih apa namanya, lah pada di sini aja. Nah, aslinya gini, ini aspal yang lama. Kalau kita disebut sama tukang ikat, salah kenceng. Mungkin ngejar jualan ya, biar ikannya masih segar sampai di tempat jualan. Sebelah kanan ada Kopdes juga, Polisi Merah Putih. Oh, ini udah kelihatan cuman dibuka aja sih, kayaknya masang kaca itu. Kirain udah buka.
sebelah kanan ada Masjid Kebon ya, Masjid Al Ikhlas. Belum pernah sih di situ, tapi kayaknya dingin karena di dalamnya pekarangannya banyak pohon. Ini sekarang kereta ini pakai saringan hawa dari merek Bashi, BASHI Bashi. Jadi saringan hawanya ini dibuat dari anyaman stainless steel untuk bagian penyaringnya ya. Kayaknya di tengah-tengahnya ada busa gitu loh. Dan untuk bingkainya dia dibuat dari campuran karet gitu. Jadi bedanya sama saringan hawa bawaan kereta. Kalau yang bawaan Jupiter MHC ini dia saringan hawanya itu dia intinya terbuat dari kertas. Jadi kalau udah kotor, sana baru pasang berapa bulan kotor bisa sih disemprot pakai angin kompresor tuh bersih lagi. Cuma kalau udah lama itu nggak bisa dicuci kan dari kertas kan, dicuci hancur. Kalau dibiarkan blong gitu aja nggak pakai saringan, itu pastinya bagian piston sama bagian ring seher itu akan kemasukan udara kotor yang ada mungkin butiran pasir, debu. Nah, jadi kalau yang bawaannya si saringan hawa kertas itu harus diganti kalau udah kotor. Nah kalau yang ini saringan hawa merek Bashi ini karena dari stainless steel dan busa plastik sih kayaknya itu. Jadi kalau kotor bisa dicuci, dikeringkan, dipakai kembali. Dan dia lebih plong. Jadi ini motor tarikan lebih untuk sedikit narik, di gas ditarik sedikit aja udah cepat, udah lebih tinggi RPM-nya. Jadi kita coba setelah ini turunan ada cekongan, lalu ada trek lurus. Setelah cekongan ini ada trek lurus. Kita coba kecepatan bisa sampai berapa kilometer per jam. Tenaganya lebih bersih. Di depan ada perlintasan kereta api. Dan kita udah mulai masuk daerahnya Kota Madia Tebing Tinggi. Ini ada dua perlintasan. Perlintasan pertama ini lintasannya PT KAI ya, itu Kereta Api Indonesia. Ini ada perlintasan kedua. Ini kalau nggak salah punya perkebunan sih. Nggak ada pelangnya di sini. Kayaknya udah nggak dipakai sih. Sebelah kiri ini masuk ke rumah sakit Kabatu.
kiri dan kanan ini hanya dipakai untuk jualan kelapa muda. Kalau yang daerah sini pohonnya kurang rindang. Bagian sini sudah cekongan, baru sedikit lebih rindang. Nah ini dulu lebih rindang ya, karena udah dipotong-potongin ini bagian mana yang menutupi jalan bagian atas gitu. Ini udah tunas-tunas baru lagi. Sebelah kiri ini SMA Negeri 4. Ya, kalau lalu di sebelah kiri juga ini SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Ini hari Minggu ya, makanya nggak rame ya. Hari Minggu, minggu kedua tahun ajaran baru 2026-2027. Sebelah kiri PTD Puskesmas. Ini ada simpang, tapi saya kurang tahu ke arah mana. Gapura selamat datang di kota Tebing Tinggi. Kecil ya, imut. Oke, kita sudah di kota Tebing Tinggi. Nanti kita ke Indomaret yang ada di sebelah kiri jalan. Di situ ada ini TMPSI. Ini juga di pom bensin, ada pom bensin sebelah kiri. Nggak rame ya, nggak rame antri solar nih. Di solar udah normal ya. Kanan ada Alfamart, ini termasuk Alfamart baru sih. Bali sebelah kanan, balai-balai sedikit kecil ini ada lapangan bola dan rombongan touring Harley ya tadi sebelah kanan. Dan lagi nih, nggak ada lagi, cuma 3 motor. Nah, sebelah kanan ini ada simpang pesantren sih kayaknya. Oke, ini sebelah kiri kita ke Indomaret yang ada di sebelah kiri ini. Yang nggak terlalu rame. Di Indomaret di depan Masjid As-Syuhada Tebing Tinggi. Sekarang gerak ke rumah produksi kue kacang Haji Elias Lubis.
Lokasinya ada di kota ya, di belakang PLN. Bagian sini jalannya jelek. Ini kayaknya karena sering terendam sama air sih. Karena cekung, paretnya lebih tinggi daripada jalan. Sebelah kirinya ada bangunan terbengkalai ini, tapi nggak tahu itu. Udah dari lama sih. Punya siapa nggak tahu. Malah itu kayaknya udah dicongkel-congkel, diambilin besi sama kacanya karena pintunya juga. Sebelah kanan ada masjid, ini tempat sering singgah nih di si masjid ini. Masjidnya namanya apa ya? Lupa sih. As-Somad. Jadi uniknya ini itu dia nggak ada dinding-dindingnya ya. Jadi dinding cuma ada di satu sisinya dari 4 sisi ya, kiri kanan depan belakang. Dia cuma ada di bagian depan atau bagian imamnya aja. Jadi yang lain itu cuman ya kebuka gitu aja, nggak ada kaca. Enak sih. Apa dia? Dingin tanpa pakai AC. Tebing tinggi ini walaupun namanya tebing tinggi tapi daerahnya dataran rendah ya, jadi lebih panas daripada Pematang Siantar yang dataran tinggi. Ini memori Excel kamera tinggal 6 GB, jadi kira-kira tinggal waktu rekam cuma tinggal 20 menit. Lupa bawa hard disk, jadi nggak bisa pindahin data memory card ke hard disk. Ini dia yang ada tuh. Depan ada simpang 3. Itu kalau lurus saja atau ke kanan itu ngelewatin kota tebing enggak. Jadi kita masuk ke dalam kota tebing masuk di sebelah kiri di sini. Kalau sebelah kanan tadi itu jalur lingkar luarnya. Ini disambut sama Brimob tebing tinggi. Ciri khasnya Brimob ya, banyak polisi tidurnya. Ini kalau setelah polisi tidur yang tadi karet, nah ada 2 lagi, Brimob Satria Paino SK. I love Brimob Batalion B, tebing tinggi. Polisi tidur, sini polisi tidur lagi.
sebelah kiri banyak ini ya, usaha plat lapis plat nomor polisi atau plat BK. Sini sih sebenarnya plat BK karena awalannya BK. Dia pusat kota tebing tinggi bagian ini. Jalan apa ya namanya ya, jalan Ahmad Yani. Jalan tebing tinggi. Lampu merah ya. Satu-satunya lampu merah yang ada di kota kalau nggak salah. Pandanganku jelas banget, aman. Aduh, air nutupin semua, susah lihat. Jalanan kota menari dalam neon, pandangan buram batas tak tertebak. Tetesan air tak lagi jadi lawan, kau robek tirai kelabu di depan. Lebih jelas saat deras, hancurkan semua batas. Lebih jelas saat deras, Green Sea. Sebelah atas lampu merah ini ada CCTV-nya. Berarti ada ini nggak sih? Web publiknya. Ini ada kuning, hijau, jalan. Ini tetap hati-hati ya. Kanan kiri kadang ada yang nyelonong. Ini masih, ini ada jalan Jenderal Sudirman. Tadi perbatasannya di simpang tadi. Sebelah kanan ada Chatime, ini ada Bank KIMB, Prodia. Sebelah kiri ini ada Kelenteng, Bihara. Nggak ada pelangnya sih depan. Bank BCA tadi. Lalu ini bekas dari bekas Bank BSI udah pindah. Jembatan seberangnya ada PLN. Ini sungai orang tahu namanya sungai. Nah, rumah produksi kue kacang Haji Elvis dan Lubis ya, ada di belakang PLN ini. Ini ada jalan masuk ke kiri. Ini dia beberapa meter. Sebelah kiri yang ada cermin jadi ini roti kacang aja Elia Lubis, pelangnya ada di sebelah atas sini. Banyak juga yang beli ya, ada yang bawa mobil, saya bawa kereta aja. Jadi ini pas ada di belakang PLN. Politron. Bismillah. Ini disambung dari jalan alternatif ya. Jalan alternatif
dari jalan apa namanya ya? Jadi kalau ada platnya sebut namanya. Daerahnya banyak sawah di kanan dan kiri. Di kiri sih banyak sawah. Dan jalannya karena daerah persawahan, jalannya dari semen. Kanan dan kiri sawah. Kalau daerah sawah gini hati-hati kalau pagi atau sore ya. Kadang petani nebar pupuknya disebar pakai dilempar gitu. Kadang pupuknya itu terbawa angin, kena mata, dan itu pedih. Ini bocil lomba lari nih kayaknya nih, karena sendalnya ada di tangan. Atau takut sendalnya putus dimarahi mamanya. Ada perumahan juga ya sebelah kiri ini. Perumahan apa ya namanya? Perumahan AMD Asri. Apakah dia bersaing dengan Intel, Qualcomm, MediaTek? Nggak tahu ya. Nggak tahu tingkatan AMD apa. Masa sih Advanced Micro Device kan enggak sih. Terus sebelah kiri ini ada Masjid Al Jihad, Jalan Kutilang, Kelurahan Lubuk. Jadi dan Pasar Induk. Sebelah kiri ada Pasar Induk. Jadi namanya ini Jalan Kutilang. Nggak terlalu rame kan? Ini jalur alternatif sih. Kalau daerah jalan yang jalan lewat tepi kota tebing rame atau macet bisa dari sini. Ini Superman ngapain ya? Jadi kau ngerjain apa? Gak ada yang dikerjain. Dia menyelamatkan manusia. Superman. Saya suka daerah yang jalannya kayak gini, kanan kirinya masih banyak pohon. Ada rumah juga, bukan semuanya pohon, nggak ada rumah. Biasanya udaranya lebih bersih. Dan bisa pelan, jalan pelan di sini. Kalau kita lewat dari kota tebing kan nanti kena ini. Ada lampu merah, ada pengamen. Nah ini dia, terusnya ke jalan lintas yang tadi kita berhenti Indomaret. Indomaretnya ada di sebelah kanan, kita akan ke sebelah kanan.
tembus ke simpang Masjid Asy Syuhada, sebelah kiri dan sebelah kanannya Nurara. Tuh dia. Tadi masuknya dari PLN tadi yang ada rumah produksi kue kacang Haji Alia Lubis. Dari situ tembusnya ke Jalan Kutilang tadi. Sekarang kita kembali balik ke rumah. Kira-kira 40 menit. Sebelah kanannya masjid yang nggak jadi ini tuh lama. Sebelah kiri ini dulu kayak tempat wisata, sekarang jadi warung miso. Daerah sini entah kenapa banyak yang jual gorengan gitu. Tadi kalau diperhatikan itu rata-rata gorengan, sampingnya gorengan, tengahnya gorengan, baru ada rumah makan. Ini depannya gorengan. Ini gorengan kan. Ini berapa meter? Nah ini setelin gorengan juga nih. Ini gorengan. Ini gorengan. Ini gorengan. Gak pernah selamat jalan kalau gedung tinggi. Tadi gorengan-gorengan, nah sini gorengan lagi. Gorengan. Banyak gorengan. Setelah gorengan, kolesterol naik. Sebelah kanan ada UPTD Puskesmas Pabatu. Terus ada juga kanan Poldanya. Daerah sini banyak kelapa muda. Kelapa muda. Sebelah kiri kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda dan popmi. Muda lagi. Muda. Ini daerah Pabatu. Jogja darat 135 cc. RXP itu 135 cc tapi 2 tak. MXP ini juga 135 cc tapi 4 tak. Kelebihannya RXP itu karena dia 2 tak, setiap siklusnya 2 kali. Untuk piston naik turun dia cuma butuh, harusnya kan dari kalau 2 tak itu 2 kali
siklus, satu tenaga, satu pembakaran langsung pembuangan. Jadi tenaganya lebih besar, lebih panas, makanya pakai ininya bensin pertama jadi campur oli. Jadi olinya masuk ke pembakaran, makanya 2 tak itu berasap, tenaganya besar tuh. Tapi kompresinya kecil, karena kompresi kecil tenaga besar, efisiensi bahan bakar juga kecil. Beda sama 4 tak, misalnya si NMAX ini 4 tak. Jadi siklus naik turun pistonnya ada hisap, siklus hisap, tahap hisap, tahap memamperkan, tahap pembakaran, baru tahap buang gitu. Jadi 4 tahap, 1 kali piston naik dan turun. Tenaganya lebih kecil dari yang 2 tak, tapi emisinya lebih kecil juga, dan jadinya lebih lebih hemat. Kompresinya juga jadi lebih tinggi kompresinya. Itu kira-kira mesin 4 tak yang 250 cc, misalnya kayak MP25, CBR 250, itu tenaganya sama dengan RX King yang 135 tadi, tapi konsumsi bahan bakarnya berbeda, atau mungkin sama ya. Keunggulannya yang 2 tak tadi, dia LCC-nya lebih kecil, berat kendaraannya jadinya lebih ringan, tenaganya lebih besar. Jadinya rasio antara tenaga motor sama berat itu lebih mendekati 1:1. Ya, makanya mesin potong gergaji mesin itu gergaji kayu ya, mesin yang bisa untuk motong pohon itu pakai 2 tak, walaupun cuma 50 cc atau di bawahnya, tapi tenaganya cukup besar.